Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sherly Oktaviani dengan NIM 2011135, kelas 2E PAI. Di sini saya akan menjelaskan tenses-tenses di dalam bahasa Inggris. Ada 16 tenses yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu simple present tense. Berfungsi untuk menyatakan fakta, kebiasaan, atau rutinitas dan juga kejadian-kejadian yang terjadi pada saat sekarang ini. Rumusnya yaitu subject plus verb 1. Contoh kalimat positifnya, they enjoy the sunset. Kalimat negatifnya, they do not enjoy the sunset. Dan kalimat interrogatifnya yaitu, do they enjoy the sunset? Kemudian yang kedua ada present continuous tense. Digunakan untuk menunjukkan sebuah tindakan atau kejadian yang sedang terjadi pada saat pembicaraan sedang berlangsung, dan juga bisa digunakan untuk membuat suatu rencana di masa depan. Rumusnya yaitu subject plus to be plus verb in. Contoh kalimat positifnya yaitu he is playing computer games now. Kalimat negatifnya he is not playing computer games now. Dan kalimat interrogatifnya yaitu is he playing computer games now? Kemudian yang ketiga ada present perfect tense, di mana berfungsi untuk menunjukkan tindakan yang masih berlangsung sejak dimulai atau baru saja selesai. Rumusnya yaitu subject plus has atau have plus verb 3. Contoh kalimat positifnya yaitu we have been to Singapore. Kalimat negatifnya we have not been to Singapore. Kalimat interrogatifnya have they been to Singapore. Kemudian yang keempat ada present perfect continuous tense, di mana berfungsi untuk menjabarkan suatu tindakan yang telah selesai di masa lampau atau untuk menjabarkan suatu tindakan yang telah dimulai di masa lalu dan masih terus berlangsung hingga sekarang. Rumusnya yaitu subject plus has atau have plus been plus verb in. Contoh kalimat positifnya yaitu he has been working here since 2002. Kalimat negatifnya he has not been working here since 2002. Dan kalimat interrogatifnya yaitu has he been working here since 2002. Kemudian yang kelima ada simple past tense, di mana berfungsi untuk menjabarkan suatu kejadian yang telah terjadi di masa lampau. Rumusnya yaitu subject plus verb 2. Contoh kalimat positifnya yaitu last year we went to Malang. Kalimat negatifnya last year we did not go to Malang. Dan kalimat interrogatifnya did you go to Malang last year? Kemudian yang keenam ada past continuous tense, digunakan untuk menjabarkan bahwa suatu kejadian atau tindakan sedang terjadi pada waktu tertentu di masa lalu. Rumusnya yaitu subject plus was atau were plus verb in. Contoh kalimat positifnya yaitu she was walking home. Kalimat negatifnya she was not walking home. Dan kalimat interrogatifnya yaitu was she walking home? Kemudian yang ketujuh ada past perfect tense. Pada penggunaannya lebih untuk menyatakan bahwa suatu tindakan telah selesai di masa lalu sebelum tindakan lainnya terjadi di masa lalu juga. Rumusnya yaitu subject plus had plus verb 3. Contoh kalimat positifnya they had eaten my pizza. Kalimat negatifnya they had not eaten my pizza. Dan kalimat interrogatifnya yaitu had they eaten my pizza? Kemudian yang ke-8 ada past perfect continuous tense, yang dimana merupakan digunakan untuk mengungkapkan sebuah tindakan yang terjadi di masa lalu dan telah selesai pada suatu titik tertentu di masa lalu pula. Rumusnya yaitu subject plus had plus been plus verb in. Contoh kalimat positifnya yaitu I had been watching TV all day. Kalimat negatifnya I had not been watching TV all day. Dan kalimat interrogatifnya had I been watching TV all day? Kemudian yang kesembilan ada simple future tense, di mana berfungsi untuk menjabarkan suatu tindakan di masa yang akan datang dan tidak dapat dipengaruhi
dipengaruhi oleh tindakan-tindakan lain. Rumusnya yaitu subject plus will plus verb 1. Contoh kalimat positifnya yaitu I will close the door. Kalimat negatifnya I will not close the window. Dan kalimat interrogatifnya yaitu will you close the door? Kemudian yang ke-10 ada future continuous tense, di mana berfokus pada masa yang akan datang dan juga tindakan yang pasti akan terjadi dalam waktu dekat di masa depan. Rumusnya yaitu subject plus will plus be plus verb ing. Contoh kalimat positifnya yaitu you will be using your bicycle tomorrow afternoon. Kalimat negatifnya you won't be using your bicycle tomorrow afternoon. Dan kalimat interrogatifnya yaitu will you be using your bicycle tomorrow afternoon? Kemudian yang ke-11 ada future perfect tense, di mana digunakan untuk mengungkapkan bahwa suatu aktivitas sudah akan selesai pada suatu titik waktu di masa yang akan datang. Rumusnya yaitu subject plus will plus have plus verb 3. Contoh kalimat positifnya yaitu Yuna will have read it by Monday. Kalimat negatifnya you won't have read it by Monday. Dan kalimat interrogatifnya yaitu will Yuna have read it by Monday? Kemudian yang ke-12 ada future perfect continuous tense, merupakan serangkaian tindakan yang terjadi sebelum waktu tertentu di masa yang akan datang. Rumusnya yaitu subject plus will plus have plus been plus verb ing. Contoh kalimat positifnya yaitu Annie will have been studying math. Kalimat negatifnya Annie won't have been studying math. Dan kalimat interrogatifnya yaitu will Annie have been studying math? Kemudian yang ke-13 ada simple past future tense, di mana yang merupakan suatu tindakan yang akan dilakukan, membuat prediksi dan membuat janji di masa depan pada saat berada di masa lalu. Rumusnya yaitu subject plus will plus verb 1. Contoh kalimat positifnya yaitu they will buy a new car someday. Kalimat negatifnya they will not buy a new car someday. Dan kalimat interrogatifnya yaitu will they buy a new car someday? Kemudian 14 yaitu past future continuous tense, di mana menekankan pada serangkaian atau durasi suatu tindakan yang terjadi dan juga bisa digunakan untuk kalimat tidak langsung. Rumusnya yaitu subject plus will atau will plus be plus verb ing. Contoh kalimat positifnya yaitu Donnie will be drinking coffee right now. Kalimat negatifnya Donnie will be not drinking coffee right now. Dan kalimat interrogatifnya will Donnie be drinking coffee right now? Kemudian yang ke-15 ada past future perfect tense, digunakan untuk membicarakan suatu tindakan yang terjadi di masa lalu. Rumusnya yaitu subject plus will atau could atau will have plus verb 3. Contoh kalimat positifnya yaitu Ria will have worked. Kalimat negatifnya Ria will have not worked. Dan kalimat interrogatifnya would Ria have worked? Kemudian yang ke-16 atau terakhir ada past future perfect continuous tense, merupakan salah satu bentuk kata kerja untuk menyampaikan sebuah tindakan atau situasi imajiner sedang berlangsung pada suatu titik tertentu atau selama periode tertentu di masa lampau. Rumusnya yaitu subject plus will atau could atau will have plus been plus verb ing. Contoh kalimat positifnya yaitu I will have been driving. Kalimat negatifnya she will not have been driving. Dan kalimat interrogatifnya will you have been driving? Itulah yang dapat saya jelaskan mengenai tenses-tenses di dalam bahasa Inggris. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.